شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga dengannya kita mampu untuk beramal saleh. Di antaranya yang nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah yang sampai hari ini kita masih rasakan, yang sampai hari ini masih kita dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap nikmat ini kelak juga membersamai kita di akhirat untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal yang nantinya syafaat beliau kita sangat harapkan di akhirat. Teman-teman rahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian kitab Keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita sudah masuki fatrah atau waktu di mana Rasulullah SAW mengisinya, waktu duha, dari waktu duha sampai menjelang sholat zuhur. Kemarin kita sudah bahas, di antaranya adalah Rasul ketika mengisi waktu antara waktu duha sampai zuhur, di antaranya adalah bermajlis dengan para sahabat. Kemudian yang kedua adalah kadang Rasulullah berkeliling ke pasar, berkeliling menemui teman-teman dan lain sebagainya. Untuk kali ini insya Allah Rasulullah SAW juga menziarahi saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya, atau memenuhi undangan atau memenuhi ajakan atau undangan para sahabat yang mengundang beliau. Maka kita lanjutkan baca dari kitab ini. Judul kita kali ini adalah Az-Ziyarat An-Nabawiyah, yaitu ziarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd dhahawat al-ayyam li ziyarati man yarghabu ziyaratahu min qarabatihi aw ashabihi. Terkadang Rasulullah SAW mengisi waktu duhanya dengan menziarahi siapa yang beliau ingin ziarahi, dari sahabatnya atau kerabatnya dan lain sebagainya. Wa min dzalika di antaranya adalah dhihabuhu ila baiti ibnatihi Fatimah. Beliau pergi ke atau menziarahi rumah anaknya beliau sendiri, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Liyalqa ibnahu al-Hasan ibn Ali alaihi assalam. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk menemui Hasan bin Ali. Abu Hurairah meriwayatkan, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman fi ta'ifatin min an-nahar fawajadani fil masjid fa akhadha bi yadi fantalaqtu ma'ahu muttaki'an ala yadi. Satu kali Rasulullah SAW berangkat menemui seorang sahabat beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan, satu kali Rasulullah mendatangiku, dan ketika itu aku di masjid. Kemudian Rasulullah mengambil tanganku dan mengajakku pergi. La yukallimuni wa la ukallimuhu. Beliau tidak ngajak bicara aku dan aku tidak mengajak bicara beliau. Artinya antara Rasulullah dan Abu Hurairah, beliau berangkat berdua tanpa berbicara sedikit pun. Hatta ji'na suqa Bani Qainuqa, sampai kita mendatangi atau telah sampai di pasar Bani Qainuqa. Fatafa fihi wa nadhar thumma sarafa wa saraftu. Kemudian Rasulullah keliling melihat-lihat, kemudian pergi. Faja'a ila fina'i baiti Fatimah fajalas. Kemudian datang ke halaman rumah Fatimah, anak beliau, kemudian beliau duduk. Fanada al-Hasan faqala, kemudian Rasulullah memanggil Al-Hasan, cucu beliau, Faqala, kemudian Rasulullah berkata, Aina luqa? Aina luqa? Aina luqa? Ud'ul Hasan ibn Ali. Al-luqa artinya adalah as-saghir. Mana anak kecil itu? Mana anak kecil itu? Mana anak kecil itu? Sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ud'ul Hasan.
Panggillah Hasan ibn Ali. Falam yujibuhu ahadun. Tidak ada yang menjawab panggilan Rasulullah. Fahsibathu Fatimah syai'an. Fadhananna annaha tughassiluhu wa talbisu istiqabah. Sampai Fatimah menganggap Fatimah berada di situ. Kemudian fadhananna annaha tughassil. Kata Abu Hurairah, kami kira Fatimah adat dengan lagi mandiin Hasan, kemudian ingin memberikan dia kalung, memakaikan kepada Al-Hasan kalung. Fansarafa wansaraftu ma'ahu hatta ji'nal masjid. Sampai kita pergi, Rasul pergi dan aku ikut pergi, kata Abu Hurairah. Fajalasa fahtaba thumma qala aina luka ud'uli luka'an. Sampai Rasulullah duduk, akhirnya kembali ke masjid, terus bilang lagi, mana anak kecil tadi? Mana anak kecil tadi? Panggilkan untukku anak kecil tadi, atau luka. Falam yalbath an ja'al Hasan yashtaddu wa fi unuqihi as-sikhab. Enggak lama itu terus Hasan bin Ali datang, cucu beliau datang sampai memakai kalung ya. As-sikhab itu kalung buat anak kecil ya, mungkin di zaman Rasulullah namanya sikhab. Al-qiladah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi hakadha wa maddaha faqala al-Hasan biyadihi hakadha hatta wathaba fi habwatihi fawaqa'a fi hijrihi fa'tanaqa kullu wahid minhuma sahibahu wa qabbalahu. Intinya adalah sampai akhirnya Al-Hasan bin Ali duduk di pangkuan beliau, kemudian saling dicium-ciumin sama Rasulullah SAW ya. Thumma ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftahu fahu fawada'a famahu ala famihi. Kemudian Al-Hasan membuka mulutnya, kemudian Rasul juga kayak mencium mulutnya gitu, mencium mulut Al-Hasan bin Ali. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbuhu. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, yaitu Hasan bin Ali. Fa ahibbahu, maka cintailah dia ya Allah. Wa ahbib man yuhibbu, dan cintailah siapa yang mencintai Hasan bin Ali. Itu beliau doakan sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatadzakkaru hadzal mashhad. Kemudian Abu Hurairah mengingat kejadian ini. Wa yaqul, kemudian dia berkata, "Ma ra'aitu Hasanan qattun illa fadat aynaya dumu'an." Tidaklah aku melihat Hasanan qattun ya, illa fadat aynaya dumu'an. Tidaklah aku melihat Hasan kecuali aku langsung bergelimang air mata. Artinya mengingat bagaimana cintanya Rasulullah kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian wa dhahaba dzata marratin, Rasulullah pergi satu kali ila baiti Fatimah radhiyallahu anha, ke rumah Fatimah anak beliau radhiyallahu anha. Fasa'alaha an zawjiha Ali radhiyallahu anhu qailan aina ibnu ammika. Beliau datang ke rumah anaknya untuk menanyakan Ali, ya, menantu beliau, ya, sepupu beliau, istri dari Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ditanyakan kepada Fatimah, aina ibnu ammika, mana anak pamanmu? Artinya Fatimah kan punya paman Abu Talib ya. Aina ibnu ammika, gitu kan? Faqalat kana baini wa bainahu syai' fa kharaj. Fa'arsala yabhathu anhu faqila lahu huwa na'imun fil masjid. Kemudian Rasulullah mencari Hasan, katanya mencari Ali, katanya Ali radhiyallahu anhu tertidur di masjid ya. Wa ata ilaihi wa huwa muttaji'un fil masjid wa qad saqata rida'uhu an janbihi wa 'aliqa bihi turab faja'ala yamsahu anhu turab wa yaqulu qum aba turab qum aba turab. Nah, ini mungkin sebab kenapa Ali punya julukan Abu Turab, bapaknya pasir, debu. Karena ketika Rasulullah mencarinya, Ali radhiyallahu anhu sedang tertidur, sedangkan ridanya, selendangnya beliau, rida ya, itu penuh dengan turab. Wa kana yadhhabu ila Ummi Aiman. Kadang Rasulullah pernah satu kali dalam rangka mengisi hari-harinya dari waktu duha sampai waktu menjelang zuhur, beliau menziarahi Ummu Aiman. Dulu Ummu Aiman adalah yang merawat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya.
wallati kanat hadanathu fi tufulatihi. Ya, dulu Rasulullah pernah diurus oleh Ummu Aiman. Dan wa min dzalika ziyaratuhu li ashabihi radhiyallahu anhum. Dalam rangka beliau mengisi waktunya antara waktu duha sampai menjelang zuhur, beliau juga kadang mendatangi, menziarahi para sahabat-sahabatnya yang lain, ya. Kana ya'ti dhu'afa al-muslimin, kadang beliau menziarahi orang-orang yang lemah dari kaum muslimin. Wa yazuruhum, ya, wa ya'udu mardahum, menjenguk yang sakit dari mereka, ya. Wa yujibu da'watahum, kemudian memenuhi panggilannya, undangannya. Wa yadhhabu wahdahu ahyanan, kadang mengajak jalan sendiri gitu, ya. Wa min dzalika ijabatuhu da'wat Mulaikah jaddad Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, ya. Pernah Rasulullah mendatangi, memenuhi undangan Mulaikah. Mulaikah ini adalah nenek dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faqad da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam li ta'amin sana'athu. Beliau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir makan-makan, karena Mulaikah ini membuat makanan, ya, masak gitu. Fa'akala minhu, kemudian Rasulullah memakan dari itu. Thumma qala qumu fa usalli lakum, berdirilah kalian, aku akan bersalawat atau mendoakan kalian, ya. Qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tul istikhdamihi fanadahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdiri menyiapkan tikar yang memang udah sampai hitam saking sering dipakainya, kata Anas bin Malik. Fanadahtuhu bima, kemudian aku agak cipratin mak gitu, ya. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini tsumma ansaraf. Jadi setelah diundang makan, Rasulullah diundang makan oleh neneknya Anas bin Malik, Mulaikah namanya. Rasulullah ingin ngajak sholat. Fa usalli lakum, maksudnya di sini adalah aku mau jadi imam untuk kalian. Akhirnya Anas bin Malik menyiapkan karpet atau tikar yang sudah menghitam saking sering dipakainya dan gak ada ganti gitu, ya. Akhirnya Rasulullah sholat, ya, di belakangnya ada Anas bin Malik, ada anak-anak yatim, di belakangnya juga ada orang-orang tua dan lain sebagainya. Iya. Dulu Rasulullah juga pernah wada'ahu marratan khayyatu minal mawalid ta'am sana'ahu. Pernah Rasulullah diundang oleh seorang penjahit, ya, oleh seorang penjahit untuk menghadiri acara makan-makan gitu, yang dia udah masak makanan nih buat Rasulullah. Qala Anas bin Malik mengatakan, "Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am." Kita menghadiri, kita pergi. Aku dan Rasulullah pergi ke sana. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubba. Kata Anas, kemudian didekatkan kepada Rasulullah khubz, artinya roti, kemudian khubzan min syair, roti dari gandum, wa maraqan, dan kuah kare gitu, ya, kuah kari gitu. Wa maraqan fihi dubba. Dubba, ya, itu artinya di sini adalah qar'un wa qadidun wa huwa lahmun mujaffaf, ya, lahmun mujaffaf, dendeng gitu, ya, dagingnya udah dikeringin. Wa aqbala ala amalihi qala faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min dzalika ad-dubba wa yu'jibuhu. Rasul makan dari dubba itu tadi, daging yang dikeringkan itu, daging dendengnya. Kemudian ya'kulu min dzalika ad-dubba wa yu'jibuhu. Terus Rasul, wah, enak nih gitu kan. Yu'jibuhu itu suka artinya. Wa ra'aituhu yatatabba'u ad-dubba min haulis sahfa. Aku lihat Rasulullah tuh kayak ngabisin itu semua. Yatatabba dalam arti di sini adalah kayak nggak ada yang mau tersisa dari dendeng tadi di piring beliau. Falamma ra'aitu dzalika ja'altu ulqihi ilaihi wa la at'amuhu falam azal uhibbu ad-dubba min yawma idzin.
Kemudian aku menjadikan, kan Anas bin Malik juga punya jatah ya. Akhirnya jatah Anas dikasih ke Rasulullah SAW. Kemudian warubama dhahaba ila da'wati wa huwa ba'du ashabihi. Kadang Rasulullah menghadiri undangan sebagian para sahabatnya. Ya. Pernah satu kali Rasulullah SAW diundang, ya, Rasulullah SAW pernah satu kali, ya, menziarahi salah seorang, ya, yang bernama Ummu Sulaim. Jadi diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan." Adalah Rasulullah SAW ahsanun nasi khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Wa kana yaghshana wa yukhalituna. Beliau yang menaungi, kemudian ikut bergabung sama kita, mencampuri kita, bergaul, ikut dalam permainan atau ikut dalam rombongan anak kecil atau kumpulan anak kecil. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yukhalituna artinya bercampur dengan kami, bergaul gitu ya. Wa kana li akhun fatim fi tsalitsati. Aku punya saudara yang umurnya masih 3 tahun, kata Anas bin Malik. Wa yuqalu lahu Abu Umair. Dia punya julukan namanya Abu Umair. Wa kana idza zarana yumazihuhu wa yudhahikuhu. Kalau Rasulullah datang, itu Rasulullah ngajak bercanda Abu Umair, ya. Fazarana dzata yaumin fawajadahu hazinan. Rasulullah menziarahi Abu Umair, tapi satu kali kok Rasul mendapati si Abu Umair ini lagi keadaan bersedih. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Ummu Sulaim, "Mali arabnaka Abu Umair hazinan khathiran nafs?" Ada apa? Kenapa aku melihat Abu Umair ini sedih? Ya. Qalat, Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, mata nughairuhu alladhi kana yal'abu bih, fa aqbala alaihi wa ja'ala yamsahu ra'sahu wa yaqul." Kemudian kata Ummu Sulaim, burung yang biasa dia ajak main meninggal, ya, mati Rasul, kata Ummu Sulaim, ya. Kemudian Rasulullah datangi si Abu Umair, wa yamsah ra'sahu, diusap, ya, diusap kepalanya, wa yaqul, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan, apa yang terjadi kepada Nughair? Ada apa? Ma fa'alan Nughair, gitu ya. Rasulullah dalam ziarahnya kepada para sahabat, beliau juga menemui anak kecil, bahkan diajak bercanda, bahkan dihibur dan lain sebagainya. Karena posisi Abu Umair lagi bersedih. Baik. Wa kana idza zara ahadan min ashabihi wa ta'ima indahu da'a lahum wa shalla 'alaihim faqad zara Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Satu kali Rasulullah menziarahi Abu Ubadah radhiyallahu anhu. Iya. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a bi khubzin wa zait. Kemudian faja'ahu bi khubzin wa zait fa akala sallallahu alaihi wasallam thumma qala aftara 'indakum as-sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Kata beliau, aftara indakumus shaimun. Orang-orang yang berpuasa buka puasanya dari kalian. Wa akala ta'amakumul abrar. Makanan kalian dimakan oleh orang-orang baik, ya. Wa salat alaikumul malaikah, dan para malaikat bersalawat kepada kalian. Baik. Intinya adalah, ya, dari beberapa kisah ini Rasulullah SAW, ya, apabila menziarahi sahabat-sahabat beliau atau dapat undangan dari sahabat yang lain, Rasulullah SAW selalu mendoakan kebaikan. Kadang Rasulullah mengimami sholat di situ, ya. Dan ini banyak terjadi. Ini ada beberapa contoh yang tadi Anda katakan. Di antaranya Rasulullah pernah sholat yang tadi diundang oleh neneknya Anas bin Malik, kemudian sholat di sana. Kemudian juga ini di rumah Sa'ad bin Ubadah, beliau mendoakan juga dan lain sebagainya, ya.
ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini pelajaran penting buat kita juga. Di antaranya adalah kalau kita diundang oleh seseorang, kemudian kita undangannya dalam hal kebaikan dan bukan dalam hal maksiat maksudnya. Kemudian kita diundang, kita wajib mendatangi undangan tersebut, memenuhi undangan tersebut selagi tidak ada uzur yang menjadikan kita tidak bisa datang. Lihat Rasulullah seringkali diundang. Ya, bahkan Rasulullah SAW berusaha untuk terus mendatangi orang yang telah mengundangnya selagi tidak ada yang menghalangi beliau untuk datang. Ya, makanya ini pelajaran penting untuk kita agar supaya kita meneladani Rasulullah dari semua aspeknya. Ya, Rasulullah diundang datang. Rasulullah diajak makan, kemudian setelah makan didoakan oleh Rasulullah. Ya, jadi kita kalau diundang makan gitu sama temen, nggak ujuk-ujuk pulang, udah pulang, enggak. Ya, tapi mendoakan, bahkan ya kita sholat di sana, misalkan di rumahnya, atau kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka, ya mendoakan keberkahan untuk rezekinya dan lain sebagainya. Baik. Kemudian wa indama zara Utban bin Malik radhiyallahu anhu ijtama'a rijal fi baitihi katsir. Faqala rajulun minhum ma fa'ala Malik bin Dukhshum la arahu. Jadi Rasulullah pernah diundang atau pernah menziarahi Utban, tapi di situ lagi ada perbincangan sahabat mengomentari sahabat yang lain. Ya. Ketika itu salah seorang dari mereka mengatakan, apa yang ma fa'ala Malik bin Dukhshum la arahu. Mana nih Malik bin Dukhshum? Aku tidak melihatnya. Faqala rajulun minhum. Kemudian ada yang menanggapi di antara mereka. Dzaka munafiq. Itu orang munafik itu, katanya. La yuhibbullahu wa rasulih, itu enggak cinta Allah dan Rasulnya. Jadi si Malik bin Dukhshum ini dituduh munafik oleh salah seorang yang ada di majelis Itban ibn Malik ketika itu. Kemudian Rasul menanggapi, la taqul dzaka. Jangan ngomong kayak gitu. Ya. Ala tarahu qal, bukankah kamu melihatnya bersaksi gitu, mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Artinya Rasulullah sedang mengajari para sahabat jangan buru-buru menuduh orang itu munafik. Ya, bahkan Rasulullah menegaskan, bukankah dia mengatakan la ilaha illallah gitu kan? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, kemudian ada yang nyeletuk Allah wa rasuluhu a'lam katanya. Baik. Amma nahnu fa wallahi la nara wuddahu wa la hadithahu illa li ilal munafiq. Ya Rasulullah, kita tidak melihat dia kecondongan hati dia, kemudian pokoknya loyalitas dia kecuali kepada orang-orang munafik ya Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Rasul tetap mengajari para sahabat yang tadi di situ untuk berhusnuzon dan jangan cepat menuduh. Sampai Rasul nggak gubris tuh ungkapan yang tadi, tapi kan dia loyalitasnya ke orang munafik ya Rasulullah selama ini, kecintaannya dan lain sebagainya. Rasul malah mengatakan, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucap la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang dengannya itu dia mengharapkan wajhullah atau keriduan Allah. Fanzur kaifa ja'ala min hadzal majlis ta'liman li hiyatati 'irdil muslim wa himayatan jinabuhu fi ghaibatihi. Lihatlah bagaimana Rasulullah sangat menjaga kehormatan muslim yang lain. Jadi agar tidak cepat-cepat menuduh orang ini dan itu. Lihat bagaimana Rasulullah mengajari para sahabatnya, ya. Walafatan nazar ila al-jawanib al-ijabi fi kulli syakhsin wa ahmuha 'uburu bawabati tauhid ala tarahu qala. Bahkan Rasulullah sampai menjelaskan kepada mereka itu dengan bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan sebagainya. Itu kan Rasulullah menegaskan juga, ya. Kalau orang ini yang tadi dikomentari orang munafik itu ternyata dia mengucap la ilaha illallah gitu. Maka jangan asal tuduh dan lain sebagainya.
Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk kali ini. Ya, intinya para teman-teman, ada beberapa aktivitas yang Rasulullah kerjakan di waktu duha sampai menjelang zuhur. Sudah 3 ya. Di antaranya bermajlis dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian beliau juga keliling ke pasar, ke tempat-tempat yang lain. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga biasa mengunjungi atau memenuhi undangan para sahabat yang mengundang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya, dan di antara undangan tadi beberapa ada banyak kebaikan atau contoh-contoh yang beliau contohkan. Di antaranya adalah kalau beliau diundang makan, beliau nggak lupa mendoakan orang yang telah memberikan beliau makanan. Ini jangan lupa nih, kita kadang ditraktir temen, diajak makan orang, tapi udah selesai makan kenyang pulang. Ya nggak gitu. Adabnya adalah mendoakan. Nggak apa-apa mendoakan terang-terangan di depan dia, nggak apa-apa. Rasulullah mencontohkan kok. Ya, misalkan semoga Allah berkahi ya rizki antum gitu, rizki antum sekeluarga Allah berkahi, Allah tambahkan. Kemudian tidaklah yang memakan rizki antum melainkan orang-orang soleh nih teman-teman kita semua, misal kayak gitu. Intinya dibuat senang orang yang telah mengundang makan itu, sebagaimana Rasulullah demikian. Kiranya itu teman-teman yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah kita lanjut di pembahasan selanjutnya tentang Rasulullah. Di antara kegiatan beliau adalah menjenguk orang sakit. Ya, baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau banyak salah dan mohon dikoreksi kalau ada salah-salahnya. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan yang salah dari Al-Faqir itu sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.